Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinter semua. Selamat datang kembali di Podcast Pinter. Nah, kemarin-kemarin kan kita sudah banyak banget nih yang dibahas. Dari permasalahan kuliah di masa pandemi, adaptasi dari SMA ke dunia perkuliahan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa ya kira-kira? Tapi sebentar. Sebelumnya, Sobat Pinter, ada nggak sih yang pengen berprestasi? Soalnya Sobat Pinter ini wajib banget dengerin podcast ini. Kalau misalkan teman-teman emang penasaran nih, ada apa sih dalam seputar dunia prestasi, ada apa sih dalam seputaran dunia akademik, teman-teman bisa banget dengerin podcast ini. Dan pastinya teman-teman akan mendapatkan inspirasi atau ide nih untuk meraih cita-cita prestasi teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Namaku Dafarel Abinaya dari BEM Kema Unpad 2020 dan sebagai moderator nih pada podcast kali ini. Oh ya, aku ini nggak sendirian loh, karena aku mengundang orang yang keren banget dan berprestasi banget. Dia ini merupakan mahasiswa berprestasi nasional 2020. Nah, boleh nih kepada Kak Rabita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga Kak Rabita. Halo? Terima kasih Dava. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Rabita Madina, biasa dipanggil Bita. Saat ini saya mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan saat ini juga lagi menjabat sebagai mahasiswa berprestasi utama Republik Indonesia kategori sarjana. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Rabita. Nah, di sini aku nih punya banyak pertanyaan loh Kak buat Kak Rabita, dan tentunya Kak Rabita udah siap belum? Siap, boleh. Kita mulai. Oke. Nah, yang pertama nih Kak, sebelumnya aku nih cukup penasaran. Kan Kak Rabita ini dari Fakultas Hukum ya Kak? Fakultas Hukum? Betul, Dava. Oke. Nah, selama ini apa sih yang Kak Rabita lakukan? Maksudnya kegiatan atau lomba apa aja nih yang memang akhirnya Kak Rabita selalu ikuti? Karena kan ketika menjadi Mapres nasional itu pastinya ada apa ya, syarat-syarat atau misalkan harus mengikuti lomba-lomba apa dulu nih, seperti itu. Nah, apakah Kak Rabita ini ikutnya di lomba debat kah, atau conference kah, atau yang seperti apa Kak? Oke, kalau untuk kegiatan di Fakultas Hukum itu sebenarnya cukup berputar pada satu bidang, yaitu namanya Lomba Peradilan Semu atau biasa dikenal dengan Moot Court Competition, di mana ini langganan anak hukum lah. Anak hukum tuh kalau lomba pasti lomba Moot Court Competition. Jadi kemarin itu yang dipakai untuk ikutan Pilmapres ya hampir semuanya itu prestasi dari lomba Moot Court Competition di berbagai macam ajang gitu ya. Untuk di luar lomba, organisasi pun aku selama ini hanya pernah ikut satu organisasi di Fakultas Hukum UGM, yaitu Komunitas Peradilan Semu Internasional. Jadi ya di situ-situ aja sih, mungkin agak kurang beragam juga ya, tapi maksudnya kalau untuk anak hukum ya kita mainannya di ranah peradilan semu pastinya gitu, Dava. Oh, berarti memang Kak Rabita ini udah bisa dikatakan passionate dan tracknya memang dari kompetisi, sering mengikuti kompetisi Moot Court ya? Betul sekali. Nah, menurut Kak Rabita nih, misalkan dari selama mengikuti kompetisi Moot Court ini, ada nggak sih yang paling benar-benar berkesan menurut Kak Rabita? Dari semua Moot Court yang pernah diikuti, kayaknya paling berkesan itu tahun 2019. Itu di tahun itu aku ikut Moot Court namanya International Criminal Court Moot Court Competition yang diadakannya di Den Haag di Belanda. Kebetulan itu juga yang paling berkesan dan juga yang prestasinya paling tinggi yang kemarin dipakai untuk seleksi Pilmapres. Alhamdulillah timnya itu peringkat 2 internasional dan secara individu pun dapat penghargaan sebagai pengacara terbaik. Jadi highlightnya itu sih dari semua Moot Court Competition yang paling berkesan yang tahun 2019 itu. Oke, berarti memang secara pengalamannya juga sampai internasional ya, Kak Rabita ini sampai ke Den Haag dan mengikuti kompetisi. Alhamdulillah. Iya. Keren banget ya. Tentunya ini bisa dapat menginspirasi nih teman-teman mungkin Kema Unpad yang mendengar, wah ternyata apalagi juga sebenarnya di Unpad ini pastinya juga ada Moot Court-nya juga Terabita di Fakultas Hukum yang mungkin teman-teman Fakultas Hukum bisa jadi terinspirasi nih oleh apa yang dilakukan oleh Kak Rabita, dan mungkin Moot Court
Unpad pun juga bisa internasional seperti itu. Nah, selanjutnya nih Karabita, menurut Karabita nih, ini agak filosofis nih ya Kak ya. Kira-kira tujuan dari berprestasi itu apa sih menurut Karabita? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi yang memotivasi untuk berprestasi itu prosesnya, proses yang akan aku dapetin ketika aku ikut suatu lomba gitu ya. Jadi ketika orang bicara prestasi pasti kan yang ada di pikiran mereka, oh prestasi sama dengan juara gitu, juara sesuatu. Tapi bagi aku prestasi sama dengan pengalamannya dulu gitu. Mau menang atau enggak, dapet title atau enggak itu terakhir. Peradilan contohnya misalnya yang 2019 tadi yang aku jelasin, lomba yang di Belanda itu kita bermain di ranah hukum pidana internasional. Sangat jarang ada materi itu di kurikulum Fakultas Hukum dimanapun di Indonesia. Proses persiapan lombanya kurang lebih 8 bulan. Jadi 8 bulan itu kita belajar tentang hukum pidana internasional yang di ruang kelas itu materinya nggak bisa didapetin. Nah, pengalaman 8 bulan itu yang memotivasi aku untuk berprestasi, dan prestasi yang aku maksud adalah pengalamannya, bukan juaranya gitu. Aku mau mendapatkan exposure yang nggak bisa didapetin di ruang kelas, nggak bisa dicari di kurikulum Fakultas Hukum manapun, itu nggak bisa dicari, dan pengalamannya cuma bisa didapetin dari ikut lomba gitu. Jadi motivasi nomor satu tentunya mau mencari pengalaman yang baru ya, yang nggak bisa ditemukan di kegiatan apapun kecuali aku mengikuti lomba moot court competition itu. Mungkin secondary-nya ya bisa untuk self actualization juga gitu ya, mungkin mau nambah-nambah CV boleh, tapi kalau bagi aku nomor satu adalah ya pengalamannya itu nggak bisa dicari di tempat lain gitu kecuali aku ikut lomba itu. Oke, betul ya. Bener banget nih kata Rabita. Memang akhirnya tentang prestasi ini yang kita tujukan atau yang kita sasar ya memang dalam pengalaman ya. Karena mungkin istilah menang kalah juga udah biasa kali ya Teh. Maksudnya yang penting memang si substansi dari prestasi tersebut. Yang mana kita dapat seperti Teh Rabita tadi mendapatkan ilmu yang akhirnya hukum pidana internasional. Yang mana secara di kurikulum di Fakultas Hukum UGM mungkin belum ada. Tapi Teh Rabita mendapatkan itu dari kompetisi yang diikuti di Den Haag. Wah, cukup inspiratif banget ya, dan mungkin ini juga jadi referensi mungkin ya buat tadi juga aku sempat mention ke teman-teman yang emang tertarik mungkin dalam kompetisi moot court, juga bisa jadi oh iya ya hukum pidana internasional apakah ada nih, jadi dicek lagi nih kurikulumnya seperti itu. Mungkin selanjutnya nih Teh, ini kita tahu kondisi sekarang ya Teh, maksudnya sekarang ada pandemi COVID-19 yang memang akhirnya melanda ke ranah negara, kota, bahkan ke titik terkecil kampus pun merasakan akibatnya gitu ya. Nah, menurut Teh Rabita, kira-kira gimana sih dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah akhirnya terganggu hal-hal yang berbau prestasi, dan mungkin menurut Karabita juga dan apa dari pengalaman Karabita selama pandemi ini mengikuti kegiatan prestasi apa aja sih Teh, selain mungkin Mawapres atau mungkin Mawapres aja atau bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya kita bahas pandemi, apakah terganggu atau enggak, tentu ya jawabannya iya, pasti terganggu lah ya. Kita juga bisa lihat dari kompetisi itu banyak yang di-cancel, atau misalnya ada kompetisi dijadiin online, itu kan tentu pengalamannya beda banget, kita jadi nggak bisa kenalan, karena sama partisipan yang lain. Jadi apakah pandemi ini mempengaruhi? Itu sangat amat mempengaruhi. Tapi kayaknya kalau kita lihat nih ya, the bigger picture, frame yang lebih besarnya gini. Kalau bagi aku pribadi, cara aku mengukur target-target aku adalah target jangka pendek aku itu sebisa mungkin menopang supaya aku bisa memiliki target jangka panjang yang lebih mudah dicapai apabila jangka pendek itu udah tercapai. Contohnya gini misalnya, banyak orang bilang, oh selama kuliah aku pengen berprestasi nih, pengen lomba A, B, C. Kalau bisa lomba A, B, C ini juara 1 gitu ya. Tapi pertanyaannya, hidup kan kuliah itu kan cuma 4 tahun ya. Kuliah itu cuma 4-5 tahun lah, katakanlah idealnya segitu. Nah, misalnya kita punya goal nih, selama kita mahasiswa kita mau jadi A, B, C. Nanti kalau misalnya kita udah lulus, kita kan udah bukan jadi mahasiswa lagi. Banyak orang yang stuck pada ide bahwa idealnya adalah menjadi mahasiswa berprestasi, tapi mereka lupa, nanti kita tuh nggak selamanya jadi mahasiswa. Prestasi itu tuh manfaatnya apa sih ketika nanti kita udah nggak jadi mahasiswa, gitu kan? Karena yang berjaya ketika masuk kuliah belum tentu bisa berjaya di tempat kerja, gitu. Ketika udah jadi fresh graduate,
maksudnya ketika misalnya jadi mapres di universitasnya masing-masing, nanti kalau udah jadi fresh graduate cari kerja, apakah bisa berjaya lagi di tempat kerja itu? Belum tentu juga kan. Jadi pemikirannya adalah kira-kira ketika berprestasi ini bisa dibawa nggak nih pengalamannya dan seluruh prestasinya itu kira-kira setelah kita nggak jadi mahasiswa itu bisa kepake atau enggak gitu ya. Nah, ada banyak sekali lomba-lomba yang memang mungkin nanti ilmunya itu bisa dipakai ketika kerja gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya menang lombanya di lomba yang diadakan oleh Kemenlu, misalnya nanti ada kemungkinan akan keterima Kemenlu-nya jauh lebih tinggi misalnya ya. Itu bagus tuh kayak gitu. Nah, sekarang kita dikasih situasi pandemi, di mana berprestasi itu terbatas gitu ya kesempatannya. Dari mulai lomba online sampai mungkin lomba-lomba yang biasanya diadakan tiap tahun itu ditiadakan gitu. Tapi pertanyaannya itu baik lagi gini, sebenarnya prestasi yang kita incer itu tuh bisa dibawa atau enggak setelah kita lulus gitu ya, bisa dibawa atau enggak setelah kita lulus. Sebenarnya kalau misalnya pemikirannya kayak aku, yang jangka panjang apa yang aku dapatkan di perkuliahan harus bisa dibawa juga ke tempat kerja aku nanti setelah aku lulus. Itu sebenarnya berprestasi dalam konteks lomba itu bukan satu-satunya cara supaya kita bisa mengisi waktu. Contohnya masih bisa magang gitu kan, kita bisa magang di banyak tempat dan magang itu kan tetap terbuka juga ya opportunity-nya walaupun mungkin WFH. Malah sisi baiknya adalah ya yang tadinya mungkin harus ngerantau untuk cari tempat magang di Jakarta sekarang bisa WFH di Bandung atau di Jogja gitu. Jadi jangan terlalu tersuap mindset bahwa yang penting dari menjadi mahasiswa adalah menang lomba gitu. Karena lomba itu hanya satu dari ribuan pilihan lainnya gitu. Kalau sekiranya sekarang ketika masa pandemi agak seret nih kesempatan untuk lombanya dan sekiranya agak sulit untuk mencari opportunity di bidang perlombaan, maka nggak ada salahnya cari kesempatan lain gitu yang mungkin pengalamannya juga sangat bermanfaat. Contohnya bisa magang, bisa WFH gitu ya, atau kerja part-time di mana gitu. Menurut aku itu nggak kalah berharga dibanding berprestasi di sebuah perlombaan gitu deh, Pak. Oke. Wah, memang ya pada akhirnya ini aku juga cukup menarik yang aku kutip dari apa katanya Karabita. Memang ketika kita memang punya orientasi untuk berprestasi, prestasi itu nggak cuma tentang lomba dan lomba. Bahwasanya memang prestasi itu sebenarnya juga banyak hal gitu. Bahkan ketika kita punya magang dan punya experience yang lebih, itu bisa jadi hal yang prestasi menurut aku gitu. Karena ya akhirnya kita mendapatkan ilmu yang banyak dan itu kita bisa terapkan nih dalam dunia kerja nanti. Karena bisa jadi ya, betul banget. Karena bisa jadi juga dunia kampus dan dunia kerja itu kan cukup berbeda dan mungkin nanti dunia kerja akan lebih sulit lagi gitu ya. Wah, ini cukup menarik gitu ya dan cukup menginspirasi. Terima kasih Karabita. Mungkin selanjutnya ini ada bisa dikatakan data yang telah dilakukan oleh BMKMA Unpad gitu ya dan ada survei bahwasanya orang-orang mengatakan nih bahwasanya mereka ini lebih sulit buat dapat ide, pikiran ataupun referensi karena selalu di rumah terus dan mereka ini jadinya stagnan lah di rumah, merasa tidak berkembang dan akhirnya menjadi hambatan nih buat mereka buat melakukan sesuatu. Nah, mungkin tadi sekilasnya Kak Rabita sudah menceritakan sedikit. Nah, tapi menurut Kak Rabita ada solusi lain nggak sih gitu untuk teman-teman yang mungkin lebih teknikal atau lebih dalam tentang bagaimana nih ketika kita benar-benar stuck gitu pikiran untuk inovatif tapi kita pengen menciptakan sesuatu gitu. Nah, menurut Terabita itu seperti apa Teh? Pertanyaan yang sangat bagus ya Dava ya. Itu juga mestinya kejadian ke aku gitu. Aku pun termasuk salah satu orang yang adaptasinya cukup lama ketika kita baru awal-awal kampus dibubarin tuh kita semua balik ke kampung masing-masing bulan Maret kemarin juga aku cukup sulit gitu ya adaptasinya karena yang tadinya udah berapa tahun ngerantau dari Bandung ke Jogja tiba-tiba sekarang di Bandung dan harus membiasakan diri kuliah dari kamar gitu ya misalnya ya. Nah, salah satu change of mindset yang aku alami adalah mungkin dulu aku ngerasa sulit adaptasi itu karena gini, dulu aku mindsetnya lawan dari offline class adalah online class gitu ya. Kita kan tadinya kan kita kelas offline, maka lawannya adalah online class. Jadi aku harus bangun, buka laptop, hadir di online class, mendengarkan apa yang Bapak Ibu jelaskan gitu lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Webex gitu. Nah, ternyata sebenarnya aku sadar kalau seluruh aspek-aspek offline education yang kita rasain di kampus itu sebenarnya lawannya itu bukan online learning, tapi
lawannya adalah independent learning. Oke. Nah, yang dimaksud dari independent learning adalah kita jangan ngerasa kalau di masa-masa kayak gini itu kita bisa bergantung pada hal-hal yang murni diberi oleh orang lain. Hal-hal yang diberi oleh ibu bapak dosen kita. Mereka memberi kita link untuk kelas. Mereka memberi kita ilmu, kita tinggal hadir di kelas gitu. Nggak bisa kayak gitu loh. Nggak bisa kayak gitu. Karena lawannya offline kelas itu bukan online kelas, tapi itu adalah independent learning. Dan independent learning itu bertumpu pada aspek-aspek yang emang datangnya dari inisiatif diri sendiri gitu. Contohnya, kita mau nggak nih independent research terhadap materi kelas kita? Mau nggak nih kita memanfaatkan kayak kampus-kampus utama dunia kayak Harvard, Oxford, mereka kan nawarin online class yang sifatnya gratis tuh sekarang kan selama masa pandemi. Mau nggak tuh kita utilize gitu. Nah, sampai aku sadar kalau oh ya masa pandemi ini bukan berarti aku masih bisa memanfaatkan hal-hal yang diberi. Tapi ini ya waktunya mandiri gitu loh, harus independen. Dan kalau bagi aku ya motivasi nomor 1 dalam hal-hal kayak gini adalah aku tuh paling takut kalau misalnya aku tertinggal dibanding orang-orang lain di lingkungan aku. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya semua orang nih, kan pasti semua orang susah ya adaptasinya gitu ya. Yeah. Pasti kan semua orang ada masa-masa mereka di kamar tuh nggak tahu mau ngapain gitu, males bangun segala macem gitu. Nah, apakah aku terus mau jadi jadi individu yang ada di golongan itu terus? Tentunya enggak gitu. Aku tuh selalu ngerasa takut gitu ya. Nanti suatu saat pandemi ini tuh akan berakhir. Dan kalau misalnya aku kerja atau aku balik ke kampus, pasti individu yang unggul adalah yang ketika di pandemi ini semua orang ngerasa tiap hari itu masa adaptasi boleh di kasur, ada satu orang yang dia tuh udah rajin gitu loh, dia udah catch up dengan semua hal yang mungkin orang lain belum tahu. Nah nanti habis pandemi kan pasti yang akan lebih unggul orang yang kayak gitu ya. Jadi aku kayak selalu ngerasa takut aja gitu. Aku nggak pernah mau tertinggal, dan salah satu change of mindset-nya adalah ya jangan bergantung kepada online learning, tapi ya mulailah mengadaptasikan independent learning gitu loh, dimana yang namanya ilmu itu bukan yang dikasih, tapi yang diketahui oleh diri sendiri yang kita cari tahu gitu. Oke. Berarti Kak Rabita juga akhirnya memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai advantage nih. Bagaimana Kak Rabita ini memanfaatkan, bisa menerapkan atau mengimplementasikan independent learning yang pada akhirnya kita tidak bertumpu terhadap apa yang selalu diberikan oleh dosen, satu arah dari dosen, apa yang dipaparkan oleh dosen, tapi kita sendiri pun juga bisa mencari referensi yang lain. Tadi yang seperti Kak Rabita bilang, bisa untuk ikut online course-nya Harvard atau mungkin Oxford atau mungkin kampus-kampus yang lain, mungkin kalau misalkan di dunia literatur misalkan Sorbonne atau yang gimana gitu. Wah ini cukup referentif banget gitu. Memang pada akhirnya mungkin orang-orang di sini kan ketika pandemi ini stagnan gitu ya, karena prosesnya adalah kepalanya jadi bingung mau ngapain, harus, dan akhirnya Kak Rabita memberikan referensi bahwasanya ya bisa kita untuk independent learning itu benar banget gitu ya. Nah, menurut Kak Rabita tadi kan kita udah ngomong secara prestasi secara umum gitu ya. Nah, kalau di Mawapres Nasional sendiri, boleh nggak sih Kak Rabita cerita tentang pengalamannya sedikit gitu di Mapres ini kayak gimana prosesnya, dan gimana sih rasanya mungkin ya ketika menjadi mahasiswa prestasi di nasional? Boleh nggak Kak Rabita untuk menceritakan? Halo? Sebenarnya menurut aku yang namanya gelar Mapres itu bukan suatu gelar yang perlu diglorify ya. Dan ini kayak maksudnya buka-bukaan aja. Menurut aku ada beberapa orang yang aku temui di saat aku berproses menjadi Mapres. Nah itu kan prosesnya kan dari seleksi fakultas ke seleksi universitas ke seleksi nasional gitu ya. Mungkin aku tuh ketemu beberapa individu yang sepertinya itu mengejar gelar Mapres ini hidup atau mati untuk mereka gitu loh. Kayak wah ini goal aku nih selama kuliah, aku harus banget lulus mendapatkan gelar Mapres ini gitu. Sebenarnya aku kalau dibilang aku sangat amat bertolak belakang dengan orang-orang yang mindsetnya kayak gitu. Aku waktu itu mindsetnya mari kita coba, dan kalau misalnya mau coba ya dimaksimalkan sekalian gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya itu di luar kontrol aku, karena aku tahu yang namanya hasil itu ya nggak bisa dikontrol gitu. Jadi aku nggak akan stres akan hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Ya udah selama aku udah coba maksimal, kalau emang layak ya nanti hasilnya akan mengikuti gitu ya. Jadi sebenarnya bukan gelar yang perlu diglorify juga, karena penilaiannya kan sangat strict ya. Maksudnya kan kita dinilai berdasarkan angka gitu loh. Yang ikut Mapres itu mereka mahasiswa yang nantinya dinilai berdasarkan angka. Oke, ada faktor seperti sikap, karakter yang menjadi tambahan gitu ya. Tapi kan utamanya kita dinilai berdasarkan angka. Dan
angka itu dilihat dari mana? Dilihat dari paper gagasan kreatif yang kita kumpulin itu nilainya berapa. Terus prestasi-prestasi internasional, nasional, tingkat universitas itu dinilai gitu kan. Yang internasional poinnya lebih tinggi daripada yang nasional. Jadi itu semua murni berdasarkan angka. Dan menurut aku kualitas orang mahasiswa itu bukan perihal hitung-hitungan angka pada akhirnya gitu loh. Contohnya, mungkin ada mahasiswa yang dia pengalaman magangnya bagus banget, dia sama mahasiswa udah bisa kerja part-time misalnya di organisasi apa. Tapi kan magang itu nggak di Mapres itu, di Pilmapres nilainya 0 gitu misalnya. Gitu. Bukan berarti kualitas dia lebih jelek atau lebih bagus dibanding orang yang lomba-lomba melulu kan, yang poinnya gede kalau misalnya ikut Mapres gitu ya. Jadi ketika orang merefer ke gelar Mapres, juga aku pernah nih beberapa kali kayak misalnya di interview terus ditanya kayak, gimana Kak perasaannya jadi mahasiswa terbaik dari jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia? Terus aku jawabannya, waduh kayaknya kalau yang terbaik mah bukan atau ya, maksudnya kayak ya ini kebetulan aja aku memang daftar dan menjalani prosesnya sebaik mungkin gitu, dengan average semaksimal mungkin. Kalau dibilang terbaik mungkin aku kurang setuju ya, karena kita nggak tahu juga, mungkin di luar sana ada yang lebih berkualitas tapi kebetulan nggak daftar gitu kan, atau kayak, jadi bukan gelar yang perlu diglorify, disyukuri iya, dan dipertanggungjawabkan iya, harus menjadi contoh yang baik gitu. Tapi kalau diglorify seakan-akan mahasiswa terbaik dari yang terbaik, itu menurut aku nggak juga, karena balik lagi gitu, menurut aku ada banyak aspek yang nggak bisa dinilai dengan angka dari suatu kualitas mahasiswa. Oke deh. Mungkin memang tadi aku juga menangkap ya, bahwasanya akhirnya gelar ini bukan yang harusnya gelar mahasiswa berkelas itu bukan yang harusnya diglorified dan wah aku bangga atau gimana gitu. Tapi bagaimana Karabita ini memang pada akhirnya melakukan apa memang yang bisa dilakukan dengan effort yang sangat maksimum, dan tentunya juga mengkontrol nih bagaimana untuk menghadapi si proses Mapres ini yang dari tingkat fakultas, universitas sampai juga ke tingkat daerah dan sampai nasional. Itu cukup memang benar gitu ya, karena ketika kita mindsetnya untuk ke gelar, untuk ke kemenangan, biasanya ekspektasi itu akan mengecewakan kita gitu. Kadang kadang lupa prosesnya gitu. Betul, kita lupa prosesnya dan kita terlalu berekspektasi lebih, yang mana sebenarnya ekspektasi itu yang nanti akan mengecewakan kita, biasanya seperti itu yang terjadi. Nah ini cukup menarik dan keren banget dari Terabita. Mungkin karena tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol juga nih, mungkin ini adalah pertanyaan atau bisa dikatakan nanti buat Terabita ini pernyataan terakhir nih Teh, untuk bagi mahasiswa-mahasiswa Unpad atau mungkin nanti teman-teman dari luar Unpad juga yang mendengar podcast ini, kira-kira nih menurut Terabita ada nggak sih motivation sayings atau perkataan dari Terabita tentang apa sih yang harus dilakukan nih untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ataupun di Unpad dalam mengejar prestasi, dalam achieving prestasi gitu, mungkin dalam satu kalimat atau bebas gitu. Menurut Karabita bagaimana? Ada nggak? Kalau dari aku mungkin pesan yang paling penting adalah carilah alasan yang tepat sebelum kalian mengambil keputusan untuk berprestasi atau berkegiatan apapun itu. Kita harus punya alasan yang tepat, karena alasan itu yang nantinya memotivasi kita kalau di tengah jalan tiba-tiba kita ngedown, atau kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kita harus pegang teguh lah alasan kita tuh apa sih sebenarnya untuk melakukan hal itu. Dan menurut aku alasan paling efektif adalah ya kalau misalnya kalian melakukan suatu kegiatan atas niat kalian sendiri demi kebaikan kalian sendiri gitu. Jangan ada paksaan dari orang lain, dan jangan melakukan ini untuk impress orang lain gitu loh. Impresslah diri kalian sendiri gitu. Impress diri sendiri. Benar sekali. Kalau begitu terima kasih kepada Karabita. Berakhirlah podcast kita hari ini, dan ternyata ada banyak sekali nih yang kita dapatkan dari Karabita. Dan mungkin aku coba untuk mengambil beberapa kata-kata dari Karabita, bahwasanya memang ketika kita untuk meraih prestasi, kita lihat dulu alasan dan dasarnya kenapa kita mau mengambil prestasi tersebut, dan tentunya kita lihat niat kita bakalan sanggup atau enggak. Dan ketika dalam prosesnya kita harus mencapai kemaksimalan dalam meraih prestasi tersebut, dan tentunya jangan lupa terhadap proses, karena proses itu yang paling penting, bukan hasilnya. Mungkin itu untuk podcast hari ini. Semoga
teman-teman yang mendengarkan pembahasan kita mendapatkan referensi yang cukup lebih, sobat-sobat pinter. Jadi teman-teman sobat-sobat pinter ini semakin semangat nih untuk meraih prestasinya. Terlebih apalagi dalam kondisi pandemi COVID, ini bukan menjadi halangan. Karena menurut Karabita, untuk di masa pandemi ini, teman-teman malah bisa menjadi independent learner. Karena teman-teman bisa mendapatkan referensi yang lebih, tidak hanya berpatok terhadap apa yang diberikan sama dosen. Oh ya, sebelum aku tutup, jangan lupa teman-teman semua untuk follow Instagram Unpad Pinter, dan tentunya di @unpad.pinter. Dan juga Instagram Karabita, yaitu silakan Karabita mungkin. Kalau ada yang mungkin monggo yang mau follow IG itu IG-nya @rabita_mdn. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa nge-DM juga, atau kalau ada yang mau connect via LinkedIn, Rabita Madini juga boleh. Oke deh, siap. LinkedIn dan Instagram. Mantap. Terima kasih Karabita atas pemberian tadi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan Sobat Pintar ikut terus kanal Spotify kami di Podcast Pintar. See you and goodbye. Thank you semuanya. Terima kasih.